Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Suci Arini dari kelas I1 Akuntansi. NPM saya adalah 1022-1092. Dan desain pengampu saya adalah Pak Perianto SEMSI. Di sini, buku besar atau buku pembantu adalah pencatatan akhir yang merupakan kumpulan rekening dari rekening rugi laba. Terus menampung rangkasan data yang sudah diklarifikasikan yang berasal dari jurnal. Itu sumber data atau untuk menyusun neraca laporan laba rugi dan laporan keuangan pada modal. Di sini buku pembantu adalah rincian dari rekening kedua dalam buku besar. Terus rekening kontrol atau controlling akun, yaitu buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Buku pembantu dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi 6, yaitu buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, buku pembantu biaya, buku pembantu aktiva tetap. Di sini adalah contoh dari kartu persediaan. Ini kartu persediaan dari PT Morodadi. Ini adalah buku pembantu piutang dan utang. Terus ini adalah contoh rekening aktiva tetap. Formulir rekening buku besar dibagi menjadi 4, yaitu ke-1 rekening bentuk biasa, yang kedua rekening saldo dengan 1 kolom saldo, yang ketiga rekening saldo dengan 2 kolom saldo, yang keempat rekening dalam saldo lama dan saldo baru. Di sini bisa kita lihat contohnya dari rekening bentuk biasa, seperti di PT Monodadi. Di sini rekening saldo berjalan dengan 1 kolom saldo. Kayak ini 1 kolom dari 200, 150 sampai 300 sampai 130. Di sini adalah contoh rekening saldo berjalan dengan 2 kolom saldo. Dan di sini rekening dengan 2 kolom saldo atau kolom saldo lama dan saldo baru. Klarifikasi rekening berdasarkan laporan keuangan rekening yang ke-1 diklarifikasikan sesuai dengan susunan dalam neraca. Yang kedua diklarifikasikan sesuai dengan susunan dalam lab rugi laba berdasarkan arus nilai. Di sini klarifikasi atas laporan keuangan. Yang ke-1 rekening buku besar dibagi menjadi neraca rekening laba rugi. Yang kedua rekening neraca dibagi dalam kelompok aktiva utang dan modal. Yang ketiga masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan aktiva. Yang keempat rekening laba rugi dibagi dalam kelompok penjualan, HPP, biaya produksi, biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum. Yang kelima, masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan subgolongan atau langsung ke rekening. Yang keenam, memberikan kode kepada masing-masing rekening. Ini adalah syarat kode yang baik. Yang ke-1, kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Yang kedua, setiap kode harus mewakili hanya 1 item, sehingga tidak membangunkan. Yang ketiga, kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Dan ini ada 7. Metode pemberian kode rekening. Yang ke-1, kode angka untuk alfabet urut. Yang kedua, kode angka blok. Yang ketiga, kode angka kelompok. Yang keempat, kode angka desimal. Ini adalah 4 metode posting. Yang ke-1, metode tangan atau pen atau inek. Yang kedua adalah metode posting langsung atau dari buku pembantu. Yang ketiga, metode posting langsung atau dari dokumen sumber. Yang keempat, metode tanpa buku pembantu. Ini adalah contoh
pembantu rekening kontrol, dan jurnal yang berkaitan. Seperti di sini contohnya, buku besar pembantu piutang dagang, ada sumber postingnya yaitu jurnal penjualan, penerimaan kas, retur penjualan, dan jurnal umum. Di sini adalah cara penanganan dokumen sumber. Dokumen sumber atau media ada dibagi dua, yaitu media tunggal dan media campuran. Mengapa pencatatan data yang direkam pada media campuran ke dalam rekening pembantu perlu metode penanganan tertentu? Karena setiap pencatatan memerlukan 5 tahap sebagai berikut. 1. Mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu. Yang kedua, mencari kartu rekening yang akan debit dan kredit yang disimpan dalam arsip berdasarkan data yang tercantum dalam media. Yang ketiga, mengambil dari arsip kartu rekening yang dipilih dalam tahap kedua. Yang keempat, mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu rekening. Yang kelima, mengalihkan kartu rekening ke tempatnya semula dalam arsip untuk memudahkan pencarian kembali dalam posting berikutnya. Baik, di sini saya sudah menjelaskan semua dari PPT ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.